wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayuna Lestari dan rekan saya yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Anggreni. Kami dari kelompok 2 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 6A. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai kode etik audit sektor publik. Materi pembahasan yang pertama yaitu definisi etika, yang kedua penerapan etika profesi auditor, yang ketiga kode etik akuntan Indonesia, yang keempat etika profesi akuntan sektor publik, yang kelima independensi auditor, dan yang keenam perilaku KKN dan tindakan melanggar hukum lainnya. Etika secara umum didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Dengan kata lain, etika merupakan ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma moral. Sebagai salah satu cabang filsafat, etika menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat nilai dan norma moral serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan manusia. Jadi, etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia sebagai manusia harus hidup baik dan masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima. Dengan demikian, sebagai suatu studi mengenai norma moral, etika berusaha mengunggah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom. Etika bertujuan membantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Etika dalam pengertian luas berarti keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Sementara itu, etika dalam pengertian sempit berarti seperangkat nilai atau prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan untuk berbuat, bertindak atau berperilaku. Karena berfungsi sebagai panduan, prinsip-prinsip moral tersebut juga berfungsi sebagai kriteria untuk menilai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku. Masing-masing orang memiliki perangkat nilai, sekalipun tidak dapat diungkapkan secara eksplisit. Para filsuf, organisasi keagamaan, dan kelompok lain mempunyai berbagai cara mengungkapkan perangkat prinsip moral atau nilai. Sebagai contohnya yaitu perangkat prinsip moral atau nilai mencangkup hukum dan peraturan, doktrin gereja, etika untuk profesi dokter, etika bisnis untuk kelompok profesional seperti akuntan publik, dan etika untuk anggota suatu organisasi. Kode etik adalah nilai-nilai, norma-norma atau kaidah-kaidah untuk mengatur perilaku moral dari suatu profesi melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang harus dipenuhi dan ditaati setiap anggota profesi. Karena kode etik merupakan wujud dari komitmen moral organisasi. Kode etik harus berisi mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anggota profesi, apa yang harus didahulukan dan apa yang boleh dikorbankan oleh profesi ketika menghadapi situasi konflik atau dilematis, tujuan dan cita-cita luhur profesi, dan bahkan sanksi yang akan dikenakan kepada anggota profesi yang melanggar kode etik. Terdapat dua tujuan utama dari kode etik. Pertama, kode etik bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan kelalaian, kesalahan atau pelecehan, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh anggota profesi. Yang kedua, kode etik bermaksud melindungi keluhuran profesi dari perilaku-perilaku menyimpang oleh anggota profesi. Agar kode etik dapat berfungsi dengan optimal, minimal ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kode etik harus dibuat oleh profesinya sendiri. Kode etik tidak akan efektif apabila ditentukan oleh pemerintah atau instansi di luar profesi itu.
Yang kedua, pelaksanaan kode etik harus diawasi secara terus-menerus. Setiap pelanggaran akan dievaluasi dan diambil tindakan oleh suatu dewan yang khusus dibentuk. Peranan etika dalam profesi auditor. Pada saat ini, jasa audit, terutama audit sektor publik, memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Lebih lanjut, audit membutuhkan pengabdian yang besar pada masyarakat dan komitmen moral yang tinggi. Masyarakat menuntut untuk memperoleh jasa para auditor publik dengan standar kualitas yang tinggi dan menuntut mereka untuk bersedia mengorbankan diri. Itulah sebabnya profesi auditor menetapkan standar teknis dan standar etika yang harus dijadikan panduan oleh para auditor dalam melaksanakan audit. Standar etika ini sangat penting mengingat sebagai profesional, seorang auditor mengemban tanggung jawab yang besar. Dalam hal ini, kesadaran atau kewaspadaan merupakan unsur kunci untuk menghindari perilaku tidak etis dan melanggar hukum. Untuk menghindari perilaku tidak etis, para auditor harus membangun rasa tanggung jawab yang kuat. Mereka tidak dapat membiarkan diri mereka menyalahkan orang lain atau keadaan yang tidak menguntungkan untuk menyiasati masalah yang menimpa mereka. Dengan demikian, standar etika diperlukan bagi profesi audit karena auditor memiliki posisi sebagai orang kepercayaan dan menghadapi kemungkinan benturan-benturan kepentingan. Kode etik atau aturan etika profesi audit menyediakan panduan bagi para auditor profesional dalam mempertahankan diri dari godaan dan dalam mengambil keputusan-keputusan sulit. Selanjutnya yaitu Kode Etik Akuntan Indonesia. Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan disebut dengan Kode Etik Akuntan Indonesia. Dalam hubungan ini, perlu diingat bahwa IAI adalah satu-satunya organisasi profesi akuntan di Indonesia. Anggota IAI meliputi auditor dalam berbagai jenisnya, seperti auditor independen atau publik, auditor intern, dan auditor pemerintah. Oleh sebab itu, Kode Etik IAI berlaku bagi semua anggota IAI, tidak terbatas pada akuntan, anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik. Kode Etik Akuntan Indonesia mempunyai struktur kode etik AIPA yang meliputi prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika, diikuti dengan tanya jawab dalam kaitannya dengan interpretasi aturan etika. Adapun prinsip-prinsip etika dalam Kode Etik IAI ada 8. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap akuntan harus senantiasa mewujudkan kepekaan profesional dan mempertimbangkan moral dalam semua kegiatan yang dilakukan. Dan yang kedua ada kepentingan umum atau publik. Setiap akuntan harus menerima kewajiban untuk melakukan tindakan yang mendahulukan kepentingan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota itu harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas yang setinggi mungkin. Selanjutnya yang keempat ada objektivitas. Setiap akuntan harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Adapun yang kelima yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, memiliki kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa auditor atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang berkompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Selanjutnya yang keenam, yaitu kerahasiaan. Setiap akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional.
dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa adanya persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu perilaku profesional. Setiap akuntan harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Adapun yang kedelapan yaitu standar teknis, yaitu setiap akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya itu sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Aturan etika merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip-prinsip etika dan ditetapkan untuk masing-masing kompartemen. Untuk akuntan sektor publik, aturan etika ditetapkan oleh IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik atau IAI KASP. Aturan etika IAI KASP memuat 7 prinsip dasar perilaku etis auditor dan 4 panduan umum lainnya yang berkenaan dengan perilaku etis tersebut. Ketujuh prinsip dasar tersebut adalah integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, ketepatan bertindak, serta standar teknis dan profesional. Selanjutnya yaitu independensi auditor. Sesuai dengan etika profesi, akuntan yang berpraktik sebagai auditor dipersyaratkan memiliki sikap independensi dalam pelaksanaan audit. Independensi umumnya didefinisikan dengan mengacu kebebasan dari hubungan freedom from relationship yang merusak atau tampak merusak kemampuan akuntan untuk menerapkan objektivitas. Jadi, independensi itu dapat diartikan sebagai kondisi agar objektivitas itu dapat diterapkan. Selain itu, terdapat pengertian lain tentang independensi, yaitu sebagai cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi, hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Independensi harus dipandang sebagai salah satu ciri auditor yang paling penting, karena dengan begitu banyak pihak yang bergantungkan kepercayaan kepada kelayakan laporan keuangan berdasarkan atas laporan audit yang tidak memihak independensi dan profesionalisme. Selanjutnya yaitu KKN dan tindakan melanggar hukum lainnya. Korupsi di era reformasi ini disandingkan dengan dua jenis tindakan lainnya yaitu kolusi dan nepotisme, yang merupakan isu etika yang sangat menonjol yang mendapatkan banyak perhatian. Secara ekonomi dan politik, korupsi ini dinilai memiliki dampak yang luar biasa karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan demokrasi. Oleh sebab itu, di Indonesia telah membentuk kerangka kelembagaan untuk memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang merupakan lembaga independen anti korupsi. Dari sudut pandang etika, korupsi dalam konteks administrasi publik didefinisikan sebagai penggunaan jabatan, posisi, fasilitas, atau sumber daya publik untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Sehingga korupsi pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan publik yang diberikan kepada pegawai atau pejabat publik. Kepentingan atau keuntungan pribadi tidak terbatas pada keuntungan keuangan, tetapi meliputi juga semua jenis manfaat, sekalipun baik secara langsung maupun tidak secara langsung berkaitan dengan kepegawaian atau pejabat publik yang bersangkutan. Secara hukum, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai korupsi jika memenuhi 3 kondisi, yaitu yang pertama melawan hukum, yang kedua merugikan negara, dan yang ketiga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi,
Korupsi merupakan tindak pidana yang diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.